Shalom, jemaat yang terkasih, apa kabar? Saya percaya jemaat sudah mempersiapkan diri untuk masuk di dalam ibadah pagi hari ini bersama dengan keluarga masing-masing. Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan yang kedua di tahun 2021 ini. Patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan atas pemeliharaan dan juga anugerahnya di dalam kehidupan kita. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita menghormati hadirat Tuhan yang juga hadir di rumah Bapak Ibu Saudara. Kita akan bersama-sama masuk di dalam doa pembukaan. Besem elah harahamim, tehilak lelo henu rabun haolamim, harahamim melek yom hadin, Elecha Adonai ekara wel Adonai et hanan, neheni beorach misor, alechet bedereku weleyarech ito, lahalak beetsa risa welasaka. Amin. Demikian artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, segala puji bagi Allah penguasa alam semesta, yang pengasih Raja Hari Pengadilan. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon, pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yaitu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takwa kepadanya, bukan menurut nasihat orang fasik dan bukan orang yang menyimpang. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati dan segenap hidup kita untuk menaikkan puji-pujian yang terindah bagi Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berjumpa kembali di ibadah Raya GKRI Diaspora City Center. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita semuanya pagi hari ini menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan Yesus. Ya Tuhanku,
bersuka karena Engkau Yesus. Hati kami bersyukur karena Engkau Tuhan. Kami menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan. Hati kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Karena syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Syukur kepada, syukur kepada, syukur percaya Engkau selalu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami bersuka cita hari ini. Haleluya. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Bapak saudara terkasih, saya percaya kita semua merindukan suasana yang gembira, yang sukacita. Walaupun kita masih harus beribadah di rumah kita masing-masing, tapi tetap ada sukacita di rumah kita. Amin. Ada damai sejahtera. Dan damai sejahtera yang Tuhan berikan itu kekal selama-lamanya. Haleluya. Saya undang Bapak Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari seperti Daud menari. Haleluya, haleluya. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara terkasih, kini saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa mengirimkan persembahan melalui transfer melalui rekening yang tersedia di layar kaca Bapak Ibu Saudara, atau melalui QR yang sudah tersedia di bawah ini. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua merasa diberkati dan kita juga ingin menabur yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa persembahan pagi hari ini. Bu Vero, kami persilakan untuk berdoa persembahan untuk kita. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk setiap berkat rahmat anugerah-Mu yang senantiasa ada bersama dengan kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan baru. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh bersekutu dengan umat-Mu dimanapun mereka berada. Saatnya kami ingin memberikan yang terbaik bagi-Mu Bapa. Biarlah persembahan ini bisa memperluas kerajaan-Mu di bumi ini, dan pakailah itu untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa, dalam kerajaan surga Engkau memberkati tangan-tangan yang memberikan, bahkan Tuhan juga memberkati tangan-tangan yang belum bisa memberikan ya Bapa. Berkat Tuhan senantiasa ada bersama dengan mereka. Kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Selamat memberi, selamat menabur. Tuhan Yesus memberkati. Kini saatnya saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk masuk lebih lagi ke dalam hadirat Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa kita memerlukan firman Tuhan untuk menjadi penerang di setiap jalan-jalan kita. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama naikkan pujian yang sangat luar biasa ini. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kasih setiamu yang ku rasakan
lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau terima lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah Ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Haleluya Yesus. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kami terima, Tuhan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita sudah menaikkan pujian yang terindah bagi Tuhan. Dan kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita akan bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kalau hari ini kami boleh beribadah bersama-sama dengan keluarga kami kepada Tuhan. Bapa, tiba saatnya kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus memimpin kami, menguasai hati dan pikiran kami, menerangi setiap firman Tuhan yang kami baca, sehingga kami mengerti dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Kuasa-kuasa si jahat yang mau mengambil dan mencuri firman Allah dari hati pikiran kami, kami bersahati mengusir menolaknya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah kuasa Tuhan saja yang menaungi kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Jemaat yang terkasih, saya membuka masker karena di ruangan ini hanya saya yang berkhotbah dan saya
ingin supaya suara saya juga bisa sampai dengan baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Keluaran 3 ayat 1 sampai dengan 10. Saya akan membaca ayat pertama, jemaat Tuhan membalas dengan ayat yang kedua, kita bergantian sampai dengan ayat yang ke-10. Keluaran 3 ayat 10, ayat yang pertama, adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Ayat 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Ayat 3. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? 4. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Ia akan menjawab, ya Allah. Ayat 5. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Ayat 6. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. 10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel keluar dari Mesir. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul di balik kesukaran ada banyak kesempatan. Saudara, kalau hari-hari ini kita melihat di sekeliling kita ada banyak orang merasakan kesukaran dan kesusahan hidup. Dampak wabah COVID itu yang melanda negeri kita hampir 1 tahun, ini telah membuat kesulitan di berbagai segi kehidupan. Di dalam bidang ekonomi, perdagangan, bisnis, di dalam pendidikan, di dalam pemerintahan, bahkan di dalam kesehatan, ada banyak hal yang menyulitkan kita. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kemanapun kita pergi hari-hari ini, kita temui banyak orang yang sedang menghadapi kekecewaan, mengeluh, bahkan putus asa. Tetapi tahukah saudara bahwa di dalam Tuhan selalu ada pengharapan dan jalan keluar. Karena apa? Karena Allah kita adalah Allah yang menciptakan langit, bumi, laut dan berkuasa mengatur segalanya. Bahkan di balik semua kesukaran, Tuhan bisa menyediakan banyak kesempatan untuk orang-orang mengalami anugerah Tuhan dan pertolongan Tuhan. Ini kesaksian Musa ketika dia bertemu dengan mertuanya Yitro. Di dalam Keluaran 18 ayat 8, tolong slide-nya. Keluaran 18 ayat 8,
Firman Tuhan ini berkata begini, sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir karena Israel dan segala kesusahan yang mereka alami dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Musa bersaksi bahwa ada banyak kesulitan, ada banyak kesukaran yang mereka hadapi ketika mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Tetapi di balik kesukaran itu ada tangan yang tidak kelihatan yang menyertai mereka, yang menolong mereka dan memberikan jalan keluar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tahukah Anda di dalam kisah Musa di atas, dia mengalami titik balik perubahan di dalam kehidupannya yang sangat luar biasa. Musa si gembala domba tiba-tiba menjadi Musa sang nabi besar. Musa yang melarikan diri dari Firaun pada umur 40 tahun karena dia membunuh orang Mesir. Sekarang pada umur 80 tahun Musa kembali ke Mesir dan akan berhadapan dengan Firaun untuk membebaskan bangsa Israel. Musa yang tadinya biasa-biasa saja, tiba-tiba bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kunci perubahan yang menakjubkan ini adalah kesukaran yang membangkitkan karunia-karunia roh di dalam diri Musa. Jadi Allah memakai kesukaran yang dihadapi oleh Musa selama umur 40 tahun ketika dia mulai melarikan diri dari Mesir. Lalu kemudian di padang gurun dia hidup, menikah dengan anak dari Yitro. Selama 40 tahun dia menggembalakan kambing domba dan dia mengalami banyak kesukaran. Dan kesukaran inilah yang ternyata membentuk dirinya menjadi orang yang luar biasa. Karena di balik kesukaran, Tuhan sedang menajamkan karunia-karunia yang ada di dalam diri Musa. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan takut menghadapi kesukaran-kesukaran hidup yang hari-hari ini sedang kita hadapi. Karena Tuhan memakai kesukaran hidup itu untuk menajamkan karunia-karunia yang ada, yang Tuhan tanam di dalam diri kita, supaya kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Mari kita perhatikan lebih lanjut, di dalam peristiwa Musa ini, karakter adalah fondasi dasar yang terbentuk di dalam diri Musa melalui kesukaran dan ketaatannya. Ya, lewat kesukaran, tapi dia tetap taat. Maka terbentuklah karakter Musa. Tuhan membentuk karakter Musa menjadi fondasi yang kuat di dalam hidupnya. Nah, kemudian karunia yang Tuhan berikan kepada Musa itu adalah ibarat bangunan yang indah yang menjulang ke atas. Coba perhatikan slide di layar saudara. Nah, perhatikan di bawah itu karakter. Itu adalah fondasi dari bangunan kehidupan saudara. Kalau saudara memperhatikan gedung-gedung yang tinggi, gedung-gedung yang indah-indah dan hebat itu dimulai dengan karakter. Semakin tinggi gedung itu, maka fondasinya harus semakin dalam. Semakin luar biasa orang itu, maka karakternya harus semakin dalam. Begitu juga dengan Musa. Tuhan membentuk dia selama 40 tahun di padang gurun. Dan ketika karakter Musa sudah terbentuk, Tuhan memberikan karunia-karunia kepada Musa. Di dalam diri Musa ada karakter yang kokoh dan karunia-karunia yang dahsyat. Saudara, coba perhatikan ya, apa yang Musa lakukan di kemudian hari setelah dia mengalami pembentukan Tuhan. Firaun dan Mesir dipaksa dan bertekuk lutut di bawah kekuasaan Musa sehingga dia bisa keluar dari Mesir.
laut diperintahkan untuk terbelah sehingga menjadi jalan bagi bangsa Israel karena perintah Musa. Ada mujizat-mujizat yang spektakuler di dalam Alkitab dicatat yang dilakukan oleh Musa sejak dia membawa bangsa ini keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Jika saudara ingin mengalami transformasi dahsyat di dalam hidup saudara, di dalam diri saudara, mari hadapi kesukaran-kesukaranmu, ya, jadikan itu sebagai tempat berlatih dan membentuk karakter dan karunia saudara. Sehingga saudara menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Ada seorang yang bernama Chris Gardner. Dia adalah pendiri perusahaan pialang yang sukses dan berhasil. Tapi tahukah saudara latar belakang hidupnya? Karirnya dimulai ketika dia menjadi seorang asisten peneliti klinis di Universitas of California di San Francisco dengan gaji $7.400 setahun, bukan sebulan, setahun. Dan karena gaji yang kecil itu dia banyak berhutang, tapi dia tetap rajin bekerja. Nah, akhirnya dia mengambil keputusan untuk berjualan alat-alat kesehatan karena gajinya lebih baik. $16.000 setahun. Nah, di sanalah dia mulai mengembangkan kemampuannya untuk berjualan, menawarkan barang-barang kesehatan, alat-alat kesehatan ke banyak rumah sakit dan klinik. Saudara, kehidupannya berubah ketika dia melihat seseorang yang mengendarai mobil Ferrari dengan gagahnya dan kemudian dia mengikuti orang itu dan berkenalan dengan orang itu. Ternyata orang itu adalah pialang saham dan memiliki gaji $80.000 sebulan. Bukan setahun, sebulan. Lalu kemudian Chris Gardner bertanya kepada orang itu, apa yang dia lakukan dan bagaimana caranya sehingga dia bisa memiliki gaji yang sedemikian besar. Nah, sejak dia berdialog dengan orang yang mengendarai Ferrari itu, dia memiliki tekad untuk menjadi seorang pialang. Pada tahun 1987 berdirilah Gardner Rich and Co. Ini adalah perusahaan perusahaan pialang saham yang didirikan oleh Chris Gardner dengan modal $10.000 dan beberapa perabot rumah yang sederhana di kantornya, dia merintis kantor ini. Saat ini tahun 2022 ketika kisah ini dibuat, Chris melaporkan kepemilikan sahamnya 75% dari semua perusahaan pialang saham di seluruh dunia yang dia miliki. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Chris Gardner, pria sukses yang memulai karirnya dari lembah kesukaran. Ternyata di balik kesukaran ada banyak kesempatan untuk mengasah karunia seseorang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu untuk membuka diri supaya melihat tempat-tempat pelatihan Allah. Ini bagian yang pertama. Kita perlu membuka diri supaya melihat tempat-tempat pelatihannya Allah di dalam hidup kita. Di dalam Keluaran 3 ayat 1 dan 2 dikatakan begini. Coba tampilkan ayatnya. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri padanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat
dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Mari perhatikan baik-baik saudara. Titik terobosan Musa itu dimulai ketika dia menggiring kambing dombanya ke seberang padang gurun sampai ke gunung Allah. Coba perhatikan di dalam ayat yang pertama ini. Saudara, selama 40 tahun Musa menggembalakan ternaknya dengan setia. Tetapi hari itu dia melakukan sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang khusus yang dia lakukan. Dia menggiring ternaknya ke seberang padang gurun dan sampai ke gunung Allah. Ternyata disinilah dia melihat sesuatu yang hebat, sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang gak pernah dia lihat sebelumnya. Apa yang dia lihat? Ternyata ada semak yang menyala tetapi tidak terbakar. Itu adalah gambaran dari kehadiran Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ternyata gunung Allah itu adalah tempat di mana Musa mengalami perjumpaan dengan hadirat Tuhan yang membentuk dia dan memberikan dia karunia-karunia. Saudara yang dikasih Tuhan, semua ini dimulai dengan Musa yang berani mengambil langkah untuk menyeberang sampai ke gunung Allah. Mengalami Tuhan. Mari rindukan saudara, di dalam perjalanan saudara, perjalanan hidup saudara yang hari-hari ini mungkin saudara sedang mengalami kesukaran, mengalami kesulitan, banyak tantangan. Mari hadapi setiap perjalanan hidup saudara dan harapkan saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena di sanalah Tuhan bisa mengubah kehidupan saudara. Nah, bagian yang kedua, berani melangkah keluar dari kebiasaan atau zona nyaman kita. Di tengah-tengah masa sukar dan banyak masalah akibat pandemi ini, setiap orang percaya harus berani melangkah keluar dari kebiasaan-kebiasaan kita yang mungkin itu merupakan zona nyaman kita. Beranilah melangkah keluar untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Kita perlu mungkin bertemu dengan orang-orang yang berbeda dengan orang-orang yang baru. Supaya kita bisa memiliki wawasan yang lebih luas. Coba perhatikan Chris Gardner ketika dia mengalami kesulitan di dalam pekerjaannya sebagai asisten klinik. Saudara, dia mulai melihat apa ya yang bisa saya kerjakan yang hasilnya bisa lebih baik. Kemudian dia melihat peluang untuk berjualan alat kesehatan. Setelah dia menjadi penjual alat kesehatan, dia mulai melihat lagi keluar. Nah, kesempatan-kesempatan ini ya tidak akan mungkin kita alami kalau kita tidak berani melangkah keluar dari zona nyaman kita. Apakah Chris Gardner tidak menghadapi tantangan? Ya, pasti dia menghadapi tantangan. Banyak tantangan bahkan. Tapi dia berani menghadapinya. Dan akhirnya sukses. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin kita perlu melapangkan hati, datang ke tempat-tempat yang biasanya kita tidak minati. Atau perlu juga mencoba pengalaman baru yang akan memperkaya hidup kita. Cobalah mengikuti seminar-seminar yang bisa membuka wawasan pemikiran kita. Nah, beberapa orang tidak pernah melihat semak duri yang menyala di dalam hidupnya. Kenapa? Karena tidak berani keluar dari kebiasaan. Tidak berani keluar dari zona nyamannya. Mungkin saudara sudah bisa menikmati kesukaran, kesulitan yang sedang saudara hadapi hari-hari ini. Saudara mulai terbiasa. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita, beranilah keluar dari
kebiasaan kita, dari zona nyaman kita. Berdoalah dan temukanlah tempat pelatihanmu di dalam Allah. Nah saudara, ada seorang pebasket yang luar biasa yang namanya Michael Jordan. Tahukah saudara bahwa untuk bisa mencapai kesuksesan di dalam karirnya sebagai pebasket, dia mengalami banyak hal yang sangat sukar. Pada waktu dia kelas 3 SMP, Jordan itu tingginya biasa-biasa aja, 175 ya, sentimeter. Dan tinggi 175 itu di dalam tim basket dia hanya kebagian tugas sebagai guard ya, di belakang, dan tidak ada hal yang istimewa di dalam karirnya ketika dia memulai main basket. Sadar bahwa dia penuh dengan keterbatasan dan kekurangan, dia berlatih dengan keras bersama dengan saudaranya, Jerry Jordan. Setiap hari mereka berlatih berjam-jam, bahkan Michael berlatih lebih keras lagi. Ketika dia menanjak mulai menjadi seorang pemuda, dia terus berlatih, dan ketika menjelang dia masuk kuliah, tingginya sudah 183. Ya, 183 cm. Tapi dia sadar bahwa itu belum memenuhi standar pemain basket dunia. Karena dia punya keterbatasan, dia mulai melatih ya hal-hal yang khusus seperti jump shoot, assist, dan juga tembakan yang akurat. Hal ini dia latih sedemikian rupa sehingga ini menjadi ciri khasnya dan menjadi senjatanya untuk mengatasi lawan-lawannya. Dan inilah yang menjadi keberhasilan dari Michael Jordan. Saudara, kerja keras daripada Michael ini membuahkan hasil yang luar biasa. Bersama Chicago Bulls, Jordan memenangkan NBA Championship 6 kali, mendapatkan trofi MVP 5 kali, All-Star Game 12 kali, dan 2 kali medali emas Olimpiade. Saudara lihat, kegagalan, kesukaran justru menjadi kesempatan besar untuk Michael Jordan menemukan karunia khusus di dalam dirinya. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, ini bagian kedua, Tuhan memberikan karunia-karunia spesial kepada setiap orang. Kepada saudara dan saya, Tuhan menanamkan karunia di dalam diri kita ketika kita mengalami kelahiran baru. Ada karunia-karunia Roh Kudus di dalam diri setiap orang percaya. Nah, kita harus mengerti bahwa Tuhan sudah menanam karunia yang berbeda-beda di dalam diri setiap orang percaya. Itu sebabnya penting bagi kita untuk mengembangkan karunia-karunia spesial yang Tuhan tanam di dalam diri kita masing-masing. Nah, yang pertama, karunia spesial itu Tuhan berikan kepada Musa. Kita mau lihat dulu ya. Apa saja karunia spesial yang Tuhan berikan kepada Musa. Di dalam Keluaran 4 ayat 3, ayat 6 dan ayat 9 tolong tampilkan. Nah, kita baca ya. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah, dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular sehingga Musa lari meninggalkannya. Di ayat yang ke-6 lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya dan setelah ditarik dia keluar maka tangannya kena kusta putih seperti salju. Ayat yang ke-9, dan jika mereka tidak juga percaya kepada 2 tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Saudara,
ternyata inilah karunia-karunia spesial yang Tuhan berikan kepada Musa. Yaitu mendemonstrasikan mujizat dan tanda-tanda ajaib. Musa bisa merubah tongkatnya menjadi ular. Musa bisa juga membuat tangannya terkena kusta dan kemudian dalam sekejap bisa sembuh lagi. Dia juga bisa menunjukkan, ya, mengambil air dan kemudian mencurahkan ke tanah dan air itu menjadi darah. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah karunia-karunia Tuhan yang diberikan kepada Musa agar dia dapat memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah Kanaan. Mungkin ada saudara yang berkata begini, wah Pak Pendeta, saya kan gak bisa melakukan mujizat-mujizat seperti yang Musa lakukan, saya kan bukan Musa. Mungkin saudara memiliki karunia-karunia itu, tetapi belum dimanifestasikan. Apakah Musa langsung memiliki karunia-karunia itu? Tidak. Di umur yang ke-80 tahun, barulah Musa melakukan mujizat-mujizat itu. Sejak perjumpaan Musa dengan Tuhan di Gunung Allah, Musa mulai melakukan mujizat-mujizat sampai dengan akhir hidupnya. Atau bisa jadi Tuhan tidak memberikan karunia mujizat atau tanda-tanda ajaib bagi kita. Tapi kita punya karunia-karunia yang lain. Karunia menasehati, ya, karunia main musik, karunia di bidang IT, atau karunia-karunia yang lain. Nah, mari kita gunakan karunia-karunia yang Allah berikan di dalam diri kita untuk melayani dan berbuah bagi Dia. Karena di dalam diri saudara ada karunia-karunia spesial yang Tuhan tanam dari sejak saudara mengalami kelahiran baru. Jadi tidak mungkin ada orang yang berkata, saya tidak punya karunia apa-apa. Kalau ada orang yang berkata begitu berarti dia belum menggali. Saudara perlu datang ke gunung Allah. Ya. Dan dicelikan oleh Tuhan sehingga saudara mengalami pengalaman seperti Musa. Saudara bisa memberikan, ya, karunia-karunia khusus saudara untuk melayani Tuhan. Misalnya sebagai singers, sebagai worship leader, sebagai pemusik, mengajar sekolah minggu, menjadi choir, menjadi pelayan prasejahtera, melayani di multimedia, menjadi operator, lighting, soundman, melayani di bidang sosial media atau website gereja. Ada banyak lapangan pelayanan yang saudara bisa berikan supaya hidup saudara berbuah. Nah, bagi mereka yang punya karunia menasehati, karunia leadership, karunia membangun hubungan baik, saudara bisa mengambil bagian, ya, menjadi kanselor, menjadi pemimpin kelompok sehati, atau menjadi aser atau penata layan di gereja. Ya, ada banyak ladang, ya, bidang pelayanan di ladang Allah. Mari jemaat Tuhan kita berdoa dan minta Tuhan jelikan mata kita. Di bidang apa kita bisa melayani Tuhan dan memberikan Dia yang terbaik. Dan saya percaya Tuhan akan membuka kesempatan-kesempatan dan keberhasilan di dalam kehidupan saudara, di dalam bidang-bidang yang lain juga. Seperti yang kita dengarkan kesaksiannya tadi. Ada Chris Gardner, ada Michael Jordan yang mengalami terobosan demi terobosan di dalam kehidupannya. Nah, ada seorang ibu namanya Welly. Ya. Dia melatih dan menemukan karunia khususnya, karunia spesialnya, dan kemudian dia berhasil. Welly ini melatih dirinya membuat kue yang enak.
dan akhirnya dia menemukan karunia spesialnya. Sejak tahun 1970, Welly suka membuat kue dari resep yang diberikan oleh bibinya. Dan setiap kali dia selesai membuat kue, dia bagikan kepada tetangga, kepada saudara-saudaranya, kepada orang-orang yang dia kenal. Dan setiap orang yang mencicipi kuenya itu berkata kue itu enak. Bahkan beberapa orang menyarankan agar dia menjual kuenya. Dia berbisnis membuat kue. Tapi Welly tidak tertarik. Sampai suatu hari dia bertemu dengan seorang bapak namanya Gilmore. B.G. Gilmore. Yang bersedia mengumpulkan modal supaya Welly membuka usaha toko kue. Dan hatinya mulai terbuka. Dan dia mengubah keputusannya. Akhirnya dia mau membuka toko kue karena ada pemodal. Dan kemudian apa yang terjadi saudara? Ternyata kue yang dia buat itu menjadi terkenal bukan hanya di kotanya, bukan hanya di kota sebelah, tetapi sampai di seluruh dunia. Bisa tampilkan klipnya? Nah saudara, Welly membuat kue dan diberi nama Famous Amos Chocolate Chip. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kue ini mungkin saudara juga pernah mencicipinya ya. Mungkin kelihatannya sederhana, tetapi Welly sungguh menemukan karunia spesialnya dan dia mengembangkan dan akhirnya berhasil. Saudara yang dikasih Tuhan, membuka hati dan keluar dari kebiasaan membuat Welly menemukan karunia spesialnya dan kuenya menjadi terkenal. Kesimpulan dan penutup bagi kita. Yang pertama, mari berkomitmen. Tolong klik. Ya, mari berkomitmen untuk menemukan dan melatih karunia kita sehingga maksimal. Ya. Mari miliki komitmen untuk menemukan karunia kita. Ya, kalau saudara hari ini belum menemukannya, berdoa, minta hikmat Tuhan. Tuhan, saya ini punya karunia apa ya yang spesial dari Tuhan. Lalu mulailah saudara kembangkan, latih karunia saudara sehingga maksimal. Pasti hidup saudara akan berubah. Ya. Kita harus menyadari bahwa di dalam kisah perjalanan Musa, dia berkali-kali naik ke gunung Allah untuk melatih karunia-Nya. Jadi ada waktu yang diberikan untuk berlatih. Untuk digunakan mempertajam karunia. Saudara juga bisa melakukan hal itu di dalam hidup saudara. Mungkin saudara berkata, ini lagi masa sukar Pak, ini lagi masa sulit Pak, ini PSBB. Saudara, hal itu tentunya tidak menghalangi saudara untuk melatih karunia-karunia saudara. Menajamkan karunia-karunia saudara di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita perlu mendedikasikan waktu kita di tempat pelatihannya Allah. Nah ini masalahnya. Ya, saudara harus memberikan waktu saudara, menginvestasikan waktu saudara untuk berada di tempat pelatihannya Allah. Jangan biarkan tongkat karunia yang Tuhan sudah berikan kepada saudara hanya menjadi tongkat biasa yang tidak ada apa-apanya. Pastikan tongkat karunia itu di-upgrade menjadi tongkat Allah di dalam hidup saudara. Pasti saudara akan mengalami perubahan di dalam hidup saudara dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan kami bahwa di balik kesukaran hidup ada banyak kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk mengembangkan diri kami, menemukan karunia spesial yang Tuhan tanam di dalam diri kami dan menajamkan karunia kami melalui kesempatan-kesempatan dan waktu
yang kami sediakan. Bapa di surga, berkati setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini, biarlah firman Tuhan ini termeterai di dalam hati kami masing-masing. Dan Roh Kudus menolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Kami tidak menjadi orang yang putus asa. Kami tidak menjadi orang yang cepat mengeluh, bahkan menjadi orang yang cengeng di masa-masa sukar. Tetapi bersama dengan Allah ada banyak kesempatan yang dapat kami temui dan mengalami pertolongan Tuhan sehingga hidup kami mengalami perubahan. Berkati setiap jemaat Tuhan di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam usaha, bahkan di dalam pergumulannya. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menerima perjamuan kudus. Jemaat Tuhan yang sudah menyiapkan perjamuan kudus di rumah masing-masing bisa mempersiapkannya dan mengikuti perjamuan kudus ini bersama-sama. Mari kita siapkan hati dan segenap hidup kita angkat pujian salibnya, salibnya. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita memakan dan meminum roti dan anggur ini, maka izinkanlah Tuhan berbicara di dalam hati kita. Apabila ada dosa, kesalahan, pelanggaran yang belum kita selesaikan, belum kita akui, mari kita datang kepada Tuhan, mengakuinya dan meminta pengampunan. Sehingga saat ini juga saudara disucikan, dikuduskan dan dilayakan. Untuk itu masing-masing kita akan berdoa di dalam hati kita. Kita berdoa. Amin. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Lavete facete tutomu estin tu soma, tu iper imon klomenon, isa fesin amartion. Ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu, bagi pengampunan dosa-dosa. Kita berdoa. Kami percaya Tuhan Yesus telah memberi dirinya untuk mati di kayu salib, untuk menebus segala dosa dan kesalahan kami. Sehingga setiap orang yang percaya kepadamu beroleh hidup yang kekal. Karena dosa-dosanya sudah diampuni. Dengan iman yang seperti ini,
kami mau memakannya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita memakannya. Jemaat Tuhan, mari kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Piete exaftu pandes tuto esti tu emamu, tutis kenis diatikis, tu iper imon ke polon, echino menon isa fesin amartion. Minumlah kamu semua darinya, inilah darahku dan perjanjian baru, yang ditumpahkan bagimu dan bagi banyak orang, bagi pengampunan dosa-dosa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami percaya darah Yesus yang tertumpah di kayu salib telah menebus segala dosa dan kesalahan kami dan harganya lunas dibayar. Bahkan darah Yesus juga telah mengangkat kelemahan-kelemahan kami dan juga sakit penyakit kami. Dengan iman yang seperti itu, kami mau meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita meminumnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari masing-masing kita berdoa di dalam hati kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita diberi kesempatan untuk mengumpulkan persembahan persepuluhan. Saudara dapat memberikan persembahan saudara melalui dua cara. Yang pertama, saudara bisa mengirimnya ke nomor rekening yang tertera di bawah ini, di layar kaca saudara. Dan yang kedua, saudara bisa men-scan barcode yang ada di layar kaca saudara dan mengirimkan nominalnya. Tuhan memberkati saudara. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita memberikan persembahan persepuluhan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang tercurah di dalam hidup kami. Saat ini kami membawa persembahan persepuluhan kami yang menjadi milik Tuhan. Sambil mengingat bahwa Tuhan akan membuka tingkap-tingkap di langit untuk memberkati kehidupan kami dan mengenyahkan belalang pelahap yang mau merebut berkat-berkat Tuhan dari hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau memberi, haleluya, amin. Sementara kita memberikan persembahan, saya ingin mengingatkan beberapa hal. Yang pertama, talk show akan diselenggarakan pada minggu depan hari Sabtu bersama dengan Diaspora TV sebagai narasumber Pendeta Saiful Hamzah MTH. Jangan lupa hari Sabtu tanggal 13 Februari jam 1 siang. Ya, hari Sabtu tanggal 13 Februari jam 1 siang. Kita akan mendengarkan talk show bersama dengan Diaspora TV. Tuhan memberkati. Yang kedua, ibadah GKRI Diaspora City Center. Setiap minggu jam 8 pagi kita akan mengadakan ibadah sekolah minggu. Adik-adik di rumah bisa berjumpa dengan kakak-kakaknya di Zoom meeting. Yang kedua, jam 10 pagi kita akan mengadakan ibadah raya seperti saat ini. Yang ketiga, ibadah youth jam 2 siang, jam 14 atau jam 2 siang. Dan ibadah persekutuan jalan lurus jam 4 sore. Demikian pengumuman bagi kita semua untuk menjadi perhatian. Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tiba pada akhir ibadah hari ini. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri dan kita akan masuk di dalam doa syafaat dan kemudian kita akan menerima berkat Tuhan.
Mari kita satukan hati kita dan kita berdoa. Bapa di surga, sumber berkat dan sumber keselamatan kami, Engkaulah pertolongan di saat-saat kami mengalami masa-masa yang sulit. Saat ini kami membawa saudara-saudara kami yang sakit ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu di dalam Tuhan ada kesembuhan dan pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Tina Hardianto di dalam masa pemulihan. Demikian juga Ibu Sinta Hasibuan yang saraf kakinya terganggu, Ibu Sahroni pasca operasi mata, Pak Darli dalam pemulihan, Ibu Ane yang mengalami stroke ringan, Saudara Buyung agar dipulihkan dari keterikatannya akan minuman keras, Ibu Balandina dalam rencana mengalami operasi lutut, demikian juga Ibu Jennifer dan Ibu Lia yang memiliki kista. Kami berdoa juga untuk Pak Dondi yang sakit diabetes, darah tinggi dan ginjal. Ibu Ina Lai yang berencana untuk menjalani amputasi kaki. Pak Richard yang susah tidur dan juga Saudari Irfan yang sakit leukemia. Kami bawa saudara-saudara kami dalam pergumulan sakitnya kepada Tuhan, karena kami percaya Tuhan adalah tabib di atas segala tabib. Mari sembuhkan saudara-saudara kami ini Tuhan. Kami berdoa juga untuk Ibu Darti Panjaitan, Ibu Romondang Raja Guguk, Ibu Maria Siregar, Ibu Ripka, dan juga Ibu Tambunan yang mengalami sakit yang panjang. Tuhan berikan kesabaran dan pengharapan di dalam hati mereka, bahwa di dalam Tuhan pasti ada pemulihan dan kelegaan. Tuhan berkati juga keluarga yang mendampingi. Tuhan memberikan pengharapan di dalam hati mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini. Saudara Manik Nainggolan, Felicia Pangaribuan, demikian juga anak Gabe, Raja Guguk, Ibu Sri Astuti Ngarbingan, Sari Tobing, Rusmala Dewi Tobing, dan juga Sumihar Sinaga. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang memelihara saudara-saudara kami selama 1 tahun yang lewat. Dan kami berdoa menyerahkan saudara-saudara kami ini agar Tuhan memegang tangan mereka sepanjang tahun ke depan, sehingga apa yang mereka kerjakan menjadi berhasil dan hidup mereka semakin mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa juga bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan memberikan hikmat kepada pemerintah untuk mengentaskan COVID-19 di dalam penyebarannya. Dan kami berdoa juga Tuhan berkati pemerintah di dalam menyebarkan vaksin kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Terpujilah namamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan pujian kepada Allah, beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Amin.
hari Minggu. Tuhan memberkati. Sampai jumpa nanti sore di dalam ibadah persekutuan Jalan Lurus. Bapak Ibu Saudara terkasih, ibadah kita sudah selesai. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku